Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiana Febriani, saya dari kelas Indra lah ya. Di sini saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester psikologi perkembangan. Soal pertama, setiap tahapan-tahapan dalam perkembangan manusia pasti akan mempengaruhi aspek-aspek yang akan berkembang pada diri individu selanjutnya. Terdapat teori dari Piaget, teori perkembangan kognitif, teori dari Kohlberg, teori perkembangan moral, dan teori dari Erikson, teori perkembangan psikososial. Anda diminta untuk memilih 2 teori dari 3 teori di atas dan jelaskan serta berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, teori perkembangan kognitif Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget membangun perkembangan kognitif menjadi beberapa, yaitu 1. Tahap sensori motor, usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik dengan tindakan motorik. 2. Tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Tahap ini anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. 3. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Tahap ini anak mulai mengembangkan pemikiran logis, serta anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi. 4. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Saat anak memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Contoh dari teori Piaget ini seperti anak yang sudah mampu mengingat rute atau penanda jalan dengan baik dan dapat menghitung jarak antara satu tempat ke tempat lain dengan baik, juga tanpa mengukur terlebih dahulu. Atau anak mulai menggunakan logika deduktif dalam menerima informasi. Kemudian, teori Erikson, teori perkembangan psikososial, menjelaskan perubahan dalam pemahaman diri, hubungan sosial, dan proses mental yang mendukung hubungan antara seseorang dan dunia sosialnya, dari bayi hingga kehidupan dewasa. Erikson membagi perkembangan psikososial ini dalam 8 tahap, yaitu 1. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. 2. Tahap kemandirian versus malu dan keraguan. Tahap 3. Inisiatif versus rasa bersalah. Tahap 4. Industri versus inferioritas. Tahap 5. Identitas versus kebingungan. Tahap 6. Keintiman versus isolasi. Tahap 7. Generativitas versus stagnasi. Tahap 8. Integritas versus keputusasaan. Setiap tahapan dalam teori Erikson dibangun berdasarkan tahapan sebelumnya dan membuka jalan untuk periode perkembangan berikutnya. Dalam setiap tahap, Erikson percaya bahwa orang mengalami konflik yang berfungsi sebagai titik balik dalam perkembangan. Dalam pandangan Erikson, konflik ini berpusat pada baik perkembangan kualitas psikologis atau kegagalan untuk mengembangkan kualitas tersebut. Contoh teori Erikson adalah saat anak bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang akan dikenakan, atau seseorang yang mulai mengenal pacaran, melakukan pernikahan, membentuk keluarga, dan membangun persahabatan. Soal kedua, Pak Bakri memiliki seorang istri yang bernama Bu Siti
Bu Siti mengidap penyakit kanker yang mematikan, yang membuat ia dan Pak Bakri sangat sedih. Pak Bakri sangat mencintai Bu Siti dan terus mendukung Bu Siti untuk menjalani pengobatan. Namun pada akhirnya Bu Siti tidak tertolong hingga Pak Bakri sangat sedih akan kehilangan istri tercintanya. Menurut teori Kubler-Ross, Pak Bakri masuk ke dalam fase-fase mana sajakah dan jelaskan beserta kasusnya. Jawabannya, dalam kasus Pak Bakri tersebut ke dalam fase marah. Rasa marah ini didasari oleh kesedihan dan rasa sakit akibat kehilangan orang tersayang, maupun akibat bencana yang terjadi pada kita. Seperti kasus Pak Bakri, Pak Bakri merasa sangat sedih karena istri yang ia cintai meninggal dunia. Marah ini juga dilandasi akibat rasa cinta terhadap kehilangan yang kita alami. Kedua, kasus Pak Bakri termasuk dalam fase depresi. Seperti tahap kesedihan lainnya, depresi bisa jadi sulit dan bisa kacau. Ini bisa terasa sangat luar biasa. Saat orang mengalami depresi, orang yang akan merasa sedih, putus asa, bahkan belum mengikhlaskan orang yang ia cintai pergi meninggalkannya. Soal ketiga, masa remaja merupakan masa yang sangat tidak stabil dan merupakan masa yang dipandang dengan label yang negatif. Anda diminta untuk menjelaskan bahaya-bahaya dalam masa remaja beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, menurut Harlock 1991 ada dua bahaya, yaitu satu, bahaya fisik yang meliputi kematian, bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan karena memiliki masalah yang tidak dapat ia selesaikan. Remaja memilih menyakiti dirinya atau bunuh diri. Contoh kasusnya, seorang remaja yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan mengalami depresi memutuskan untuk bunuh diri. Dua, bahaya psikologis, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Contoh kasusnya yaitu remaja yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia perbuat. Soal nomor 4. Salah satu ciri-ciri masa dewasa tengah adalah merupakan masa stres dan juga merupakan usia pada masa sepi dan jenuh. Anda diminta untuk menjelaskan mengapa demikian dan berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, mengapa masa dewasa tengah adalah merupakan masa stres dan juga merupakan usia pada masa sepi dan jenuh. Karena penyesuaian terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologi seseorang dan membawa ke masa stres. Dan masa ini merupakan masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tua, sehingga masa madiyah merupakan masa sepi dalam kehidupan perkawinan, serta usia madiyah merupakan masa yang penuh dengan kejenuhan dengan kegiatan rutin sehari-hari. Contohnya seperti stres karena penghasilan bekerja mulai menurun, dan ibu rumah tangga yang jenuh dan sepi ketika suami bekerja dan anaknya bersekolah, serta jenuh dengan kegiatan sehari-harinya. Soal nomor 5. Anda diminta untuk memaparkan hal-hal yang Anda dapat pahami mengenai mata kuliah teori dasar dan aplikasi psikologi perkembangan dalam satu semester pembelajaran. Jawabannya, dalam satu semester belajar mata kuliah psikologi perkembangan, saya bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan
setiap individu dari bayi sampai dengan lansia. Yang dapat saya pahami dalam mata kuliah psikologi perkembangan, ini juga tidak hanya membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan saja, tetapi juga belajar memahami perkembangan emosi, sosial, serta moral setiap individu. Serta di setiap pertumbuhan dan perkembangan memiliki proses-proses atau tahapan yang belum saya ketahui sebelumnya, seperti perkembangan pada masa pranatal dan pasca natal, atau karakteristik perkembangan masa dewasa dan lansia, serta materi lainnya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.